Baik, kita akan lanjutkan dengan materi latihan uji hipotesis bagian uji rata-rata menggunakan distribusi T-student. Langkah-langkahnya akan saya ulangi lagi untuk uji hipotesis. Yang pertama, nyatakan hipotesis nolnya, hal nol dan juga hal alternatifnya. Tentukan kriteria aturan untuk penentuan keputusannya. Jadi, misalkan dengan menggunakan alpha atau dengan syarat lainnya, p-value. Jadi p-value dibandingkan dengan alpha, bagaimana untuk menolak H0, sehingga kita bisa menerima hal alternatif, atau untuk menolak menerima H0 dan menolak H alternatif. Kemudian tentukan ini kondisi ya, yang kedua itu kondisinya, ketiga itu tentukan statistik hitungnya, jet hitung atau hitung tergantung variabel acaknya berdistribusi normal atau tidak, dan seterusnya buat keputusan. Ini bagian kedua ya. Nanti kita akan coba lanjut ke bagian seterusnya. Contoh yang pertama yaitu untuk nomor 1. Jika diketahui di masa lalu sebuah mesin telah memproduksi cincin penutup atau ring washer pencuci dengan rata-rata ketebalan 0,05 inci. Ini adalah mu. Untuk menentukan apakah mesin tersebut bekerja sesuai dengan aturan, diambil sampel ring sebanyak 10 buah, ini berarti N kecil, yang ternyata memiliki rata-rata ketebalan 0,053 inci. Ini adalah X bar. Dan dengan standar deviasi 0,03 inci, ini adalah S. Ujilah hipotesis bahwa mesin tersebut bekerja dengan baik menggunakan level signifikansi 0,05, yang kedua alfa sama dengan 0,01, dan tentukan p-value dari uji tersebut, nilai P atau nilai peluang dari uji tersebut. Yang pertama, diketahui misalkan X tebal cincin penutup atau ring washer dalam inci, terus kemudian mu-nya adalah 0,05 inci, terus kemudian N-nya 10 buah, ini satu uji. Rata-rata sampelnya yang diambil datanya untuk mengecek apakah untuk menjadi rata-rata sampelnya itu adalah 0,053 inci, dan standar deviasinya 0,003 inci. Jadi untuk menguji hipotesis, inilah data yang kita perlukan. Parameter populasi ini biasanya untuk mu, sigma kodrat, dan sigma. Rata-ratanya jumlah datanya tidak ada, ini N ya. N tidak ada, N-nya tidak ada, mu-nya ada, variansi tidak ada, standar deviasi tidak ada. Sedangkan untuk statistik sampel, yaitu si N kecilnya itu ada, X bar I-nya itu ada, variansi bisa itu dari S, standar deviasi yang diketahui. Itulah modal kita untuk menentukan untuk menguji hipotesis. Baru kita masuk ke perumusan hipotesis. Berdasarkan soal, kita bisa merumuskan bahwa H0-nya adalah mu sama dengan 0,05 inci. Dan mesin bekerja sesuai aturan. Jadi mesin tersebut akan terus bekerja untuk memproduksi ring washer dengan ketebalan 0,05 inci. Terus kemudian hal alternatifnya bahwa rata-rata ketebalan ring washer itu tidak 0,05 inci. Artinya mesin tidak bekerja sesuai aturan. Uji yang perlu dilakukan adalah uji dua sisi. Nah, ini berdasarkan hal alternatif. Nah, berdasarkan data yang diperoleh, ternyata variansi populasi sigma kodrat tidak diketahui. Selain itu, N-nya lebih kecil dari 30, maka kita gunakan uji T-student. Kalau misalkan sigma kuadratnya atau variansinya tidak ada, tapi N-nya bisa sama dengan 30, ini masih bisa menggunakan Z atau normal standar. Jadi mencari Z hitung. Karena ini variansinya tidak ada, lalu kemudian N-nya lebih kecil dari 30, maka kita menggunakan uji T.
sebagai ilustrasi kita lihat di sini. Jadi nanti yang akan kita tentukan adalah P alfa per 2 karena dua sisi ya. Posisi ini darah penolakannya, ini darah penerimaannya. Ini H0 diterima, ini H0 ditolak, dan ini H0 ditolak. Kita akan mencari titik kritis yang ini dan titik kritis yang ini. Statistik ujinya yaitu T hitungnya untuk uji dua sisi. Jadi kan diketahui berdasarkan sampel diperoleh X barnya itu adalah 0,053, sedangkan mu-nya itu adalah 0,05. Jadi ini selisihnya itu, errornya itu adalah 0,053 min 0,05 itu sama dengan 0,003. Ini lebih yang positif. Kalau yang negatif berarti yang nya negatif berarti kan si errornya itu adalah 0,05 dikurangi 0,03 sama dengan 0,03 sama dengan 0,03 sama dengan 0,047. Jadi lebihnya adalah 0,053, kurangnya adalah 0,047. Ya, begitu itu. Sehingga P hitungnya adalah rumusnya sama seperti rumus Z hitung, cuma di sini kita menggunakan standar deviasi dari sampel. Dan di sini N-1 ya, karena ini mewakili derajat kebebasan dari distribusi P. X barnya itu 0,053 dan rata-rata populasi adalah 0,05. Standar deviasi dari sampel adalah 0,03 dan N-1 ini kan 10 ya, 10 1, jadi angka 9 sehingga diperoleh 3. Sedangkan untuk yang kurang berarti 0,047 fungsi, sehingga T hitungnya adalah min 3. Caranya sama, itu angkanya berbeda. Oke, kita masuk ke pengujian hipotesis pada alfa 0,05. Nah, sekarang kita akan menentukan titik kritis, sehingga dengan menentukan titik kritis kita akan bisa menentukan apakah data tersebut bisa menolak K0 atau tidak. Titik kritis sudah untuk alfa 0,05 dengan N10 adalah ini. Plus diagonalnya adalah H0 adalah 1 min alfa, kita digambar di atas. Lalu salah satu daerah penolakan, ini salah satu karena dua sisi, jadi 0,05 dibagi 2 jadi 0,02. Jadi tabel distribusi per student, peluang daerah yang dihasil adalah peluang dari T dibagi dari T kritis, sehingga 0,95 tambah 0,025 sama dengan 0,973. Derajat kebebasan atau DF atau nu sama dengan N1 sama dengan 10 min 1 sama dengan 9. Titik kritisnya adalah ini 0,975 dengan dari kebebasan 9 itu diperoleh datanya P-nya adalah 2,26, sehingga titik kritis kanannya adalah 2,26 itu ya. Dan titik kritis kirinya adalah negatif 2,26 karena dengan logika yang sama kita akan peroleh nilai yang sama tapi berbeda tanda. Ini seperti ini. Kalau ini 0,025, ini kalau yang tadi kita menggunakan seperti ini. Adalah T 0,95 dari kebebasan 9 diperoleh 2,26 ya.
sekali lagi, ini itu yang ini itu daerah yang kita cari, dimana ini itu dong peluang dari T lebih kecil dari T 0,95 975 sorry 975 9 0,975 ini kan ya. Nah, seperti ini ya. Terus kemudian uji hipotetesnya ya, sehingga ketika alfanya sama dengan 0,05 sisi kanannya nilai T hitungnya itu lebih besar dari hitungnya lebih besar dari 2,26 sehingga H0 nya ditolak. Sisi kirinya negatif 3 lebih kecil dari min 2,26 sehingga H0 juga ditolak. Artinya H0 ditolak atau rata-rata tebal ring Moser bukan 0,0. Jadi di sini 3 atau tidak ditambahkan T hitung sama dengan 3 dia terus sudah penolakan. Di sini dia begitu juga T hitung min itu sama dengan 3 ada di daerah penolakan sehingga H0 ditolak, terus sebelah kanan dan sebelah kiri juga H0 ditolak, sehingga secara keseluruhan H0 ditolak atau rata-rata tebal ring Moser bukan 0,5 inci. Yang kata lain, mesin tidak bekerja sesuai aturan. Oke, ini berikut cara menentukan titik kritisnya. Cara pertama dengan menggunakan tabel yang pertama. Jadi di internet atau di beberapa buku akan menjadikan berbagai macam tabel distribusi tes student, normal pun sama. Ada yang seperti ini karena secara umum adalah rumus adalah seperti ini. Jadi peluang dari T lebih kecil dari T hitung lah ya. Ini sebenarnya integral tambah dx. Di sini ini. Misalkan ini 0,95 berarti T hitungnya berapa? Gitu. Itu yang akan kita lakukan. Kita mencari peluangnya berapa, diketahui peluangnya dan batasnya yang mana, hitungnya yang mana, ya T kritisnya yang mana, titik kritisnya yang oke, kita lanjut. Alfanya 0,05 dan alfa keduanya 0,05 karena kita menggunakan dua sisi. Dari tabel distribusi T student, peluang dari T kritis itu adalah tadi ya, ini 0,025. Jadi ke sini adalah ini untuk yang ke sini 0,5 ini berarti 0,975 sehingga ini kalau dijumlahkan sama dengan 1. Jadi rumusnya seperti ini 0,95. Nah, titik di mana yang memiliki peluang 0,975 dan derajat kebebasannya ini adalah 9, yaitu adalah titik 2,26. Ini adalah titik kritis kanannya. Adapun titik kritis kirinya itu berlaku hal yang sama. Seperti ini. Ini min T. Ini dia akan mencari yang ininya, tapi kita pakai yang logika yang sebelah sini. Ini 0,025, yang ini 0,975. Artinya ini sama dengan simetris dengan yang sebelah sini 0,025 T 0,05 yang aja ya, yang ke sini 0,975 seperti itu. Oke, seperti ini ya. Untuk yang pertama sekali lagi diulang biar nggak lupa, ini
Cara yang pertama adalah kita akses sebelah sini semuanya. Jadi ini tetap 0,25, dengan ini 0,95 ditambah ya yang diakses ini kan, jadi 0,025 sehingga jadi 0,975. Jadi yang akan dicari adalah P 0,975 dengan budget kebebasan sumber itu berapa. Nah, berdasarkan tabel dari sumber yang pertama, ini tabel seperti ini. Kita cari 0,975 dan dari kebebasannya adalah 9 diperoleh 2,26 seperti itu. Mudah kan? Lanjut dengan cara yang kedua dengan tabel yang berbeda. Caranya sama seperti tadi. Yang membedakan adalah tabelnya. Tabel yang ini ada diketahui ini probabilitas peluang kumulatif atau PDF-nya nih. Peluang kumulatifnya berapa? Jadi peluangnya berapa nih? 0,5 atau ini sama dengan 50%. Yang ini 90%, ini 95%, ini 97,5% dan seterusnya. Ini uji satu sisi. Artinya apa? Ini seperti ini. Ini T, nah ini peluang T1 ya. T lebih kecil dari T1 itu berapa? Terus kemudian ini dua sisi, kalau dua sisi ya seperti ini. Sisi seperti ini. T1 ini, T2 ini berarti nah begini ya. Ini adalah alfa per 2, ini posisinya adalah alfa per 2, yang sebelah sini adalah 1 min alfa. Oke. Nah, dilihat dari kebebasannya 9. Lalu peluang tadi yang ditentukan adalah 975. Dan kita menggunakan dua sisi, berarti ini dijumlahkan 0,025 ditambah 0,025 sama dengan 0,05. Jadi kita langsung ke 0,975 dan dia dua sisi. Jadi langsung melihat alfanya ini sama dengan alfa kan. Gitu, dan setelah nilai yang sama, tapi kalau tadi dibulatkan di 2,26 ini ada jadi 4 angka penting 2,262. Sama ya. Terus kemudian penolakannya ini seperti yang tadi. Oh, ini untuk 0,01 untuk menentukan titik kritis ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengujian hipotesis pada ini bagian yang B. Tadi yang sudah alfanya sama 0,01. Titik kritisnya seperti apa? Kenapa kita langsung titik kritis? Karena kita sudah dapat titik ET hitung, hitungnya cuma 1. Nah, sedangkan ini alfanya diuji di alfa yang berbeda ya, tadi yang A itu pengujian di alfa sama 0,05, sekarang adalah 0,01 dan caranya sama, alfanya 0,1, n-nya 10 sehingga plus penerimaannya A0 nya adalah 1 min alfa atau 0,99. Plus salah satu daerah penolakan A0 adalah alfa per 2 yaitu 0,005. Dari tabel distribusi threshold dan diperoleh peluang net hasil adalah peluang T lebih kecil T kritis adalah 0,99 tambah 0,005. 0,995. Derajat kebebasannya adalah 9. Titik kritisnya adalah 3,25. Ini berdasarkan tabel ya. Bisa kita lihat setelah ini. Sehingga titik kritiskannya adalah 3,25 dan titik kritiskannya adalah 3,25. Maaf. Ini adalah uji dua sisi, jadi alfa per 2 nya adalah 0,005, alfa yang kedua yang sebelah kiri adalah 0,05, dimana kalau dijumlahkan menjadi 0,01 ya. Alfa per 2 ditambah alfa per 2
0,005 ditambah 0,005 sama dengan 0,01. Dan tengahnya tetap 0,9. Ini yang akan kita cari. Oke. Kalau menggunakan T hitung bandingkan dengan T kritis sudah diperoleh, kita T hitungnya adalah 3,0. Dia berada di daerah penerimaan, harus berarti artinya H0 tidak dapat ditolak atau H0 diterima. Ke sebelah kiri, dia juga ada daerah penerimaan, berarti sama H0 tidak dapat ditolak atau bisa dikatakan H0 itu diterima. Ya, seperti ini. Kalau dengan berdasarkan angka, ini berdasarkan grafik seperti ini. Ini posisinya lebih, untuk yang sebelah kanan dia lebih kecil dibanding yang titik kritis yang pertama yaitu 0,25 sehingga H0 diterima. Lalu di yang sebelah kiri H0 hitungnya itu ini lebih besar dibanding T kritisnya negatif 3,25 sehingga H0 juga diterima. Artinya rata-rata tebal ring washer adalah 0,05 inci, atau dengan kata lain mesin bekerja sesuai aturan. Nah, ini bagaimana cara memperoleh teknis yang telah kita gunakan tadi untuk pengujian teknis. Yang pertama ini lihat alfanya itu 0,01 sehingga satu min alfanya adalah 0,99 dan alfa per 2 nya adalah 0,005. Dari tabel tes student diperoleh peluang dari T lebih kecil dari T kritis adalah 0,995, di mana berdasarkan tabel diperoleh 3,25. Ini untuk titik kritis kanan dan titik kritis kiri negatif 3,25. Nah, tabelnya pertama dari tugasnya adalah ini, terus kemudian 0,995 ya ini, dan diperoleh 3,3,25. Yang kedua menggunakan cara yang sama, tabelnya juga, ini tabel yang berbeda. Kita lihat ini 9 di sini, lalu langsung uji dua sisi dan kita lihat alfanya berapa. Langsung lihat alfa sama dengan 0,01. 0,01 di mana? Di sini. Kayaknya sama kan? Karena kenapa? Karena ini sama seperti distribusi normal, dia kayak itu di sini, kayak satu ini adalah, jadi peluangnya itu adalah ini disebut alfa dan ini disebut min alfa. Jadi kalau di sini alfanya itu ini sini pada alfa per 2, berarti di sini 1 min alfa plus alfa per 2. Jadi sehingga kalau dijumlahkan semuanya menjadi 1. Oke. Kita masuk ke ya, semua dulu. Nah, kita akan menentukan p-value. Sekarang uji hipotesisnya. Untuk uji hipotesis, hitungnya tadi sudah diperoleh 3. Nah, tapi yang ditanyakan adalah kalau tadi itu kita menentukan peluang dari T titik kritis itu T kritis di mana itu nilainya adalah peluangnya adalah 0,99. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah ini adalah 1 min alfa. Ini adalah peluangnya. Berapa peluangnya? P-value itu adalah peluang.
sampai seperti ini. Gitu. Jadi kalau seperti itu, untuk sebelah kiri seperti ini. Kenapa dia alfa keluar? Karena dia dua sisi. Ya, untuk dari kita apa ini? Untuk n sama 10, n-nya sama 9 atau dari 10 sama 9, maka PV-nya adalah dua sisi ya. Ini dua sisi nih. Dua sisi. Jadi peluang dari P-nya lebih kecil dari min 3 dan ini P-nya lebih kecil besar dari min 3. Ini min 3 itu adalah P hitung, bukan detik keris ya. Ini P hitung. Sehingga dengan menggunakan aljabar sederhana atau konsep penentuan interval kepercayaan menggunakan distribusi normal atau distribusi test student yang P lebih kecil dari 3 ini tetap, dan lebih besar ini atau ini adalah penjumlahan dari masing-masing peluangnya ya, dijumlahkan, ini lebih besar dari 3. Nah, yang min 3 ini sama dengan yang lebih besar dari 3 berdasarkan grafiknya, sehingga ini menjadi 2 kali peluang dari lebih besar dari 3. Atau yang ini itu sama dengan 1 min peluang dari, karena sekali lagi distribusi testing itu seperti ini P, ini adalah peluang dari P lebih kecil dari P ya, P1, bukan yang P lebih besar dari P. Kalau P lebih besar dari P berarti seperti ini grafiknya. Ini yang diakhir. Ini adalah ini A, ini B. A plus B itu sama dengan 1 peluangnya. Jadi B adalah 1 min alfa. Dimana A-nya itu adalah 1 min peluang dari T lebih kecil dari T. Yang ini ya. Ini. Oke, kita masuk. Nah, ini penentuannya. Dari bebasnya adalah 9. Dan peluangnya itu adalah 0,99. Sehingga diperoleh 2,82. Ya, diperoleh 2,82. Oh, kok ada ini? Ada 3? Karena kita mencari bukan peluangnya, tapi mencari si nilai T-nya. Kita yang cari adalah nilai T sama dengan 3. Nah, 3 itu ada di antara peluang 0,095 dengan dari kebebasan 9, di mana nilai T-nya adalah ini T1 2,82 dan yang diapit juga oleh yang berpeluang memiliki peluang 0,995 dengan nilai T 2 yaitu 3,25. Dengan demikian kita harus menggunakan cara seperti ini. Ya, peluangnya ada di antara ini dan ini. Ya kan? Nah, berarti nilai peluang yang sebelah kanan ini dikurangi yang ini paling kiri ya. Ini paling kiri ini. Ini paling kiri, ini paling kiri. Oke. Ini. Nilai peluangnya dibagi dengan nilai T-nya. Peluangnya nilai T. Nilai untuk P ini kan 3 ya. 3. Dan ini sebelah sini ada 2,82 dan 0,95 nilai T-nya adalah 3,25 dan untuk yang 0,99 dia ada nilai T-nya 2,82 dan diperoleh ini menjadi ini tetap, sehingga P itu adalah 0,99 ditambah 0, ini di sini dikalikan 0,85.
diperoleh 0,99209. Nah, akhirnya kita peroleh nilai p-value-nya adalah 2 min 2 dikali 0,9920993, di mana nilai p-value tersebut adalah 0,0156 atau 0,016, sehingga nilai yang di sini ini di alfa per 2 itu adalah 0,016. Ini ada dua ya, sorry, ada dua. 0,016 berarti bagi 0,08, ini 0,008, karena dia p-value 2 itu adalah 2 kali peluang yang lebih 2 kali peluang ini, peluang yang alfa per 2. Oke, kita lanjut. Jadi contohnya untuk alfa sama 0,05 dalam persen H0 ditolak, mesin tidak bekerja dengan sesuai aturan, dan untuk 0,1 atau 10% ternyata H0-nya diterima, mesin bekerja sesuai aturan. Karena 1 dan 2 dapat dikatakan bahwa hasil sampel memiliki bukti yang kuat berdasarkan ini, atau probably signifikan berdasarkan sum of values, diartikan bahwa mesin bekerja sesuai aturan. Oleh karenanya, disarankan untuk mengecek mesin washernya atau setidaknya diambil sampel lainnya. Nah, ini yang pernyataan ini yang menyatakan kalau misalkan H0 itu ditolak, itu bukan dekatan keluar, tapi tidak dapat diterima, H0 diterima, itu misalkan H0 tidak dapat ditolak, ya, atau misalkan H0-nya H0-nya ditolak, H0-nya ditolak, tapi tidak menerima, belum menerima alternatif, karena perlu ambil sampel lagi karena masih belum yakin, seperti itu ya. Terus kemudian yang p-value-nya 0,016 sesuai dengan kesimpulan bahwa nilai T hitung di mana 0 di nilai p-value itu adalah di antara 1% dan 5%. Artinya apa? Dia diterima di 1%, tidak bisa menolak di 1%, tapi bisa menolak untuk 5%. Ini H0-nya bisa ditolak untuk 5%, tapi H0-nya diterima untuk 1%. Sesuai ya. Jadi untuk mengecek juga apakah nilai p-value sesuai dengan yang ini atau tidak. Sekarang masuk ke nomor 2. Satu departemen kesehatan kota Benet untuk menentukan jika rata-rata jumlah bakteri per unit volume air di danau B masih, ini kan rata-rata ya, masih pada batas keselamatan yaitu 200. Seorang peneliti mengambil sampel 10, berarti N sama dengan 10. Menentukan bahwa jumlah bakteri adalah ini. Nah, ini datanya. Ya, data ini kita harus mencari X bar, mencari sigma square atau S square atau S. Apakah data tersebut menunjukkan bahwa jumlah bakteri dalam batas keselamatan? Nah, ini kan biasanya danau itu kan identik banyak kurang bagus lah ya, kurang bagus untuk manusia lah ya, untuk minum atau untuk apalah, sehingga ini logika untuk menentukan hipotesisnya berasal dari sini ya. Jadi ingin menentukan bahwa yang akan diuji itu adalah si
masih dalam batas keselamatan atau tidak. Ujinya pada alfa sama 0, ini kriterianya, uji di alfa sama 0. Lalu asumsikan, ini perlu diasumsikan bahwa bukan dari sampel yang berasal dari populasi yang normal. Ini bukan berarti karena populasi normal lalu dia otomatis ke Z. Tidak. Ini indikasinya adalah ini N-nya kurang dari 30. Tapi yang paling kuat adalah ini si populasinya nih, populasi ini si sigma square-nya atau variasinya itu tidak ada. Kalau diperkuat oleh N-nya lebih kecil dari 30, sehingga kita pakai sigma square tidak ada dan N lebih dari 30, maka digunakan T hitung, menentukan T hitung. Tentukan juga P dari ya sudah ya, 10 jawabannya peroleh dan semua juga diperoleh. Dan ini sudah seperti ini ya, gunakan kalkulator jumlahnya berapa, rata-rata berapa, frekuensi berapa, standar frekuensi berapa. Oke, asumsinya ditanyakannya sampel berasal dari populasi yang normal. Jadi nggak harus pakai Z, karena bisa pakai Z walaupun variasinya tidak unknown atau tidak diketahui, tapi N sampelnya itu bisa dari 30 atau sama 30, maka ini bisa dikasih pakai S, sehingga kita tetap bisa pakai distribusi normal. Tapi kalau misalkan untuk yang T, dia itu variasinya populasinya itu unknown dan N-nya lebih dari 30, jadi kita pakai distribusi T. Apakah data tersebut menunjukkan bahwa jumlah bakteri dalam batas keselamatan uji pada alfa 1,1 menunjukkan p-value-nya. Hipotesis ya. Nah, ini tadi. Kalau ini identiknya adalah identik ya. Jadi yang H0 itu keumumannya ingin kita tolak. Jadi bahwa danau itu banyak bakteri yang membuat tidak aman lah ya, atau selamat kalau kita manusia menggunakan di sana. Jadi luar batas keselamatan jumlah bakterinya itu kan bagi manusia. Nah, ini kita ingin counter. Nah, si peneliti itu mengambil data sampel itu ingin menolak H0 sehingga mendukung hipotesis kita bahwa ini masih aman. Gitu. Oke. Seperti ya. Sekali lagi, yang H0 ini seperti di pengadilan, dia sebenarnya bersalah, ya kan? Tapi kita ingin praduganya adalah praduga tak bersalah, praduga tidak bersalah. Kita akan buat alternatif bahwa untuk menunjukkan dia bersalah, data sampel itu digunakan untuk menolak H0 dan mendukung hipotesis kita. Gitu. Ya. Ini identik danau itu adalah banyak bakteri dan tidak aman, berarti di luar batas keselamatan, sehingga untuk menolak fakta tersebut, keumuman tersebut, kita ambil sampel untuk mendukung bahwa ini masih aman. Nah, data tersebut kita perlu uji kan? Hipotesis kita perlu uji dengan data yang kita ambil. Yang perlukan adalah di sisi kiri. Kenapa? Karena di sini alternatifnya adalah lebih kecil atau dari sama dengan 200. Untuk alfa 0,1, variasi populasi tidak diketahui. 20 di presiden di sini. Perhatikan di sini alfanya 0,01, jarak pendamainya adalah 1 min alfa.
ya, jadi bukan alfa per 2 ya, karena ini uji satu sisi. Jadi kita akan cari titik kritisnya adalah T0,01 dengan dari kebiasaan adalah 9. Dari ujinya T itunya dengan rumus seperti di atas, ini 1,94,8, ini nilainya diperoleh negatif 1,1. Titik kritisnya untuk alfa sama 0,1 n sama 10 diperoleh, ini kita lihat dari penanamannya ya, alfa itu 0,9, luas satu daerah penolakan itu 0,01, dan dari tabel distribusi tensi dan peluang daerah penerimaan adalah ini ya, sisi kiri ya, sisi kiri ini harusnya ini peluang daerah penerimaan. Oke, kayak gini ya. Ini kan alfa, nah ini kan satu min alfa, nah itu peluang T lebih besar dari T star lah ya, star itu sama dengan 1 min alfa. Berapakah T-nya? T-nya biasanya itu berapa? Itu sama dengan peluang dari T0,01 lebih dari T0,01 minus 9, dan diperoleh ternyata T0 itu negatif 2,821. Jadi untuk yang ini T-nya adalah 2,821, berarti untuk yang negatif pada sebelah kiri dikasih tanda negatif 2,821 seperti ini. Dan dengan menggunakan teh hitung dibandingkan teh hitung, ternyata dia ada di sebelah daerah penerimaan, sehingga haruslah H0 diterima. Oke, menurut terima atau rata-rata jumlah bakteri masih dalam batas keselamatan. Kemudian 0,01, nah ini cara menentukan frekuensi seperti apa? Nah ini yang kita adalah luas daerah penerimaan. Ini 0,9, ini sekali lagi grafiknya ini ya. Ini kan kritisnya. Ini sini adalah 1 min alfa atau 99%, dan di sini adalah 1% atau alfa. Nah ini sama dengan T star, ini min ya, ini plus, ini di akhir, ini kesini adalah 99%, dan kesini adalah 1%, yang alfa ini 1 min alfa, ini sama, luasnya sama, tapi batasnya beda ya. Jadi kalau ini ketemu nih, ini ketemu ya, jadi tinggal dikasih tanda negatif saja ya. Ini. Nah, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat 0, ini kan 0,97, bisa ya, 0,99, 0,99, lalu ininya 9, harusnya sini ya, ini ya, dapatnya yang ini ya, harusnya kita lihat gitu ya, jelas ya. Kita cara yang kedua, tabel yang kedua, cara yang sama ya. Ini uji satu sisi, alfanya 0,01, pasti P-nya 0,0, ini 9 sama 1,9 ini. Oke, benar kan? Nah, untuk PVW-nya kita hitung negatif sedikit negatif, kita hitung adalah negatif 1,19. Alfanya berapa? Nah, kalau P alfa, 9 yang positifnya berapa nih alfanya?
Setelah itu baru kita negatifkan. Untuk N 10 maka nilainya sama 9, lalu P-nya ada P alfa, 9, yaitu dari negatif 1,19 sama dengan sama peluang dengan P alfa, 9 bisa dari 1,19. Berarti adalah 1 min P alfa, 9 peluang dari alfa, 9 bisa dari 1,19. Ini ya, ini berarti peluang P alfa, 9 dari 1,19 alfa 9, lalu ini dia diperoleh negatif 1,19. Oh di sini ya, antara ini dengan ini di sini. Oke, kita akan mencari nilai ya. Bagaimana mencarinya? Seperti ini. Yang sebelah kiri yang batas skinnya patokannya ini 0,883 nilai peluangnya. Yang sebelah kanannya adalah P ya. Ini patokan, jadi sebelah kanan ke yang sebelah kiri, ini yang paling kanan dikurangi dengan yang paling kiri. Lalu di sini ada nilai ini. Untuk yang 1,9 ya nilai nya 9. Yang 0,8 dia 0,883. Yang 0,9 dia 1,38. Yang 0,8 dia 0,863. Dia diperoleh nilai P sama dengan 0,86170. Masukkan ke sini. Masukkan dia ke sini. Katakanlah 0,138. Dengan menggunakan alfa sama 0,1 ternyata berdasarkan p-value kita bisa menerima H0 atau H0 tidak dapat di. Terus kemudian kalau ini menentukan titik kritis ya, yang kedua. Oke, ini pakai tabel yang kedua nih. Kita lihat ininya 9, berarti busnya 9, tarik ke sini. Terus kemudian dia satu sisi one tail dan peluangnya adalah 0,9 kan 0,01 0,991 sorry, kita tidak menggunakan itu dulu karena kita akan mencari nilai peluangnya ya. Jadi kita tidak menggunakan itu. Kita mencari adalah dari tulisnya 9, kita cari yang 0,119. Ini ada di angka ini dan ini, berarti dia ada di sini gitu. Berarti peluangnya antara 0,85 dengan 0,9 di antaranya. Jadi ini batas yang paling kiri adalah 1,1, dia peluangnya 0,85, nilai T-nya adalah 1,1. Ini yang paling kanan 0,9, batas kirinya adalah T-nya adalah 1,383, sedangkan untuk batas paling kiri adalah 0,85, peluangnya dan T-nya 1,1. Dan diperoleh P0,805 yang dengan cara yang aljabar yang sama diperoleh peluangnya adalah 0,134, dimana tetap belum bisa dari 0,1 sehingga menemukan namanya di seperti itu. Kita masuk yang terakhir tentang status keseluruhan tarik atau daya putus 6 buah kali hasil posisi suara probabilitas yang memiliki rata-rata 7.700 maupun LB yang standar deviasinya miliar saya 45 LB. Akan tetapi probabilitas tersebut mengklaim bahwa ini 6 buah kali ini berarti N sampel
memiliki rata-rata 7.750. Ini berarti X bar, standar deviasinya ini berarti S. Akan tetapi Pareto mengklaim bahwa ini terjadi 30, mengklaim bahwa ini pasti harus bahwa batas keluaran dari sekali rata-rata ini berarti di mu. Lalu variansinya atau ini ada nggak? Tidak ada, berarti variansi populasi tidak ada. Lalu n-nya lebih dari 30, ini otomatis sudah pakai sudah. Nah, apakah dapatkah kita berkemungkinan turun pada elevasi musim 5? Berapa kali ini? Ini X-nya berapa kali? Ini 80.000 meter. Ini yang kedua, X balik kiri oke. X-nya 1,5 oke. Ini datanya nih. Jumlah data N tidak ada. Ini N ada. Ini ada. Ini tidak ada. Ini tidak ada. Ini dari 30. Dan ini ditambah dengan yang ini jadilah yang ini kemudian kayak sudah oke. Perumusan hipotesis ini klaim. Nah, kalau adalah klaim pabrikan itu rata-rata dari tarik kali ini terhadap beli-beli dan klaim pabrikan adalah benar. Sebaliknya ini berdasarkan sampel ya, jangan diambil yang menjadi besar. Ini jelas ini prediksi dari rata populasi, berarti gunakan yang alternatif yang kurang. Oke, seperti itu. Uji yang perlu dilakukan adalah berdasarkan alternatif, yaitu uji CCP karena hanya ini ya. Ini pakai T sudah. Tanyakan apakah kita dapat mendukung klaim pabrikan pada resolusi indikasi 55 dan PKL-nya berapa. Oke, langkah selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Tulisnya tadi sudah seperti ini. Uji yang diperlukan adalah uji sisi kiri, karena tadi sekali lagi variansi tidak diketahui. UI dan N isi dari 3 sampai 0,0 kan gitu ya. Ada sih uji seperti ini rumusnya, kita masukkan ini S-nya dan ini 6 min 1. Dapatlah T-nya min 3,86. Kritisnya adalah untuk alfa 0,5 dengan n sama 6, kita mencari luas daerah penerimaan, yaitu 1,5 luas salah satu daerah penerimaan itu alfa dari tabel distribusi itu dan daerah penerimaan adalah 0,95. Dari tulisan adalah 5, sehingga karakteristik kritisnya adalah negatif 2,02. Ini ya, ini 0,5 ini satunya alfa 0,9. Ini berapa? Nah, kayak gitunya ternyata negatif 3,86, di mana dia itu lebih kecil dari T kritis. Akibatnya karena di kelas atau klaim pabrikan tidak benar. Cara menentukan kritisnya seperti apa?
kita ulang terus juga cara buat semuanya 55. Kalau lihat di tabel presiden di mana peluangnya itu kan daerah penerimaan berarti yang lebih besar dari titik kritis ini. Sekarang ini titik kritisnya ini ya, sama berarti peluang dari kayak hitung ya, bukan titik kritis hitung. Sekarang kita yang kayak hitung di hitung jadi satunya alfa dapatlah 2,02. Karena dia di kiri berarti dikasih negatif 0,02. Ini kita lihat di sini 5 tulisannya, lalu peluangnya 0,9. Dapatlah 0,02. Cara yang kedua sama, kita lihat di 5 satu sisi dan dia 0,95 karena 2,015 atau 2,0. Value-nya seperti apa? Di titik kritis ya. Mencari titik kritis, sekarang cari peluangnya. Berapa ini tadi saya salah. Ini tadi titik kritis ya, bukan itu ya. Yang ingin untuk mencari titik kritis. Tadi kalau misalnya bisa salah. Sekarang kita masuk untuk mencari peluang PVL. Nah, PVL dia dari T-tung. Sisi kiri berarti negatif. Tapi ini artinya berapa nih? Ini, nah diambil untuk yang positifnya dulu. Artinya berapa? Tinggal dikasih di sini. Kasih dikali ini 1. N sama 6, maka new-nya dengan 5, maka PVL-nya adalah peluang dari T alpha 5. Jadi dari min 3,86 ini sama dengan ini tadi itu P alpha 5 ini kan alpha ini itu sama dengan ini P ini nilai dari alpha. Oke, seperti ini. Kita cari peluangnya. Kita ambil nyalinya dulu dan kita cari gimana yang bisa peluang berapa yang bisa menghasilkan 3,8 berarti dong 3, di sini dan di sini ini ada di sini. Paling kiri T-nya dan peluangnya ini yang paling kanan peluangnya dan menjadi T-nya. Ini diperoleh P-nya itu adalah 0,935 sehingga masukkan ke sini diperoleh P-nya 0,7 untuk alpha 0,5. Semua dari uji hipotesis adalah harmonic dia lebih kecil dari 0,5 makanya dan untuk yang cara yang kedua value-nya itu kita lihat sampel minimal cari yang 3,8 di sini. Nah, dengan dan ya kita pengen sama 0,9
tadi sumber yang telah saya sebutkan yang saya gunakan untuk membuat presentasi ini adalah Notaris, ini dari internet, kemudian tabel teknik yang kedua studi pembanding, dan tabel teknik sama Notaris saya bandingkan dengan tabel sini, dan kemudian yang keempat ini tentang yang penentuan p-value ya, kuat atau tidaknya. Ini untuk contoh nomor 2. Oke, sekian, terima kasih, semoga selamat belajar, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.